Hai guys, kembali lagi bersama gue, Wawan. Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Tonsuki. Cerita berawal dari seseorang yang bernama Mukoda yang masuk ke alam isekai. Dia ditugaskan untuk membantu sebuah kerajaan. Akan tetapi, Mukoda hanya memiliki skill belanja online, dan menurut mereka skill tersebut tidak berguna. Kemudian Mukoda berjalan di sebuah kota. Dia pun dibekali hanya dengan 20 koin emas. Dia pun akhirnya mendapatkan sebuah tempat penginapan yang cukup murah meskipun reyot. Kemudian di tempat penginapan itu, dia pun alangkah kaget setengah modalnya bisa melakukan belanja online dari alam lain. Dan akhirnya dia pun menyadari meskipun skillnya absurd, dia pun bisa pergi apruk-aprukan kemanapun. Singkat waktu, Mukoda pun pergi untuk berpindah kota. Sesampainya di sana, Mukoda bertemu dengan guild petualang yang berpakaian bagaikan bondon. Kemudian dia pun menemui seseorang bernama Werner. Dia rupanya satu tujuan dan diminta oleh si bondon itu untuk pergi apruk-aprukan bareng. Setelah mereka berjalan apruk-aprukan, di siang itu mereka pun istirahat sejedak. Akan tetapi, Mukoda lalu akan membuat makan siang. Mukoda lalu membuat roti sandwich kepada seluruh anggota di sana. Saat Werner mencobanya, mereka pun kaget karena rasanya sangat begitu enak. Para petualang itu terlihat sangat norak dan kampungan karena pertama kali mencicipi makanan dari kampungnya Mukoda. Singkat waktu, mereka pun lanjut berjalan lagi. Akan tetapi, ada sebuah gangguan di depan yang rupanya berasal dari seekor bagong. Benar saja, Werner dan salah satu partinya berhasil mengalahkan bagong merah tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Mukoda pun membuat olahan daging dari daging bagong tersebut. Dia pun rupanya membuat sebuah sup dan dimakan oleh party itu sampai mukbang bareng-bareng. Setelah itu Mukoda pun membeli daging bagong dari dunia lain. Dia pun mengolah daging asap tersebut. Dan ketika dicicipi oleh salah satu party di sana, mereka juga kaget karena sangat begitu nikmat. Akan tetapi, tiba-tiba di belakang mereka muncul sejenis serigala Fenrir dan meminta Mukoda untuk membuat masakannya yang enak. Rupanya Fenrir itu memintanya agar menjalin kontrak. Singkat waktu, mereka pun lanjut lagi apruk-aprukan. Para petualang yang melihatnya pun menyingkir karena ketakutan ada Fenrir. Selain itu, Werner juga memperingatkan kepadanya kalau di perbatasan akan didatangi oleh orang-orang di kerajaan. Kemudian, Mukoda pun beristirahat. Dia pun akan mengolah daging bagong tersebut. Karena dagingnya sudah tersisa sedikit, dia pun menyuruh Fenrir untuk ngalah bagong diruyuk yang gatal. Tapi ternyata Fenrir membawakan seekor burung rockbird yang sudah modar. Setelah itu, para partinya pun membantunya memotong burung hasil ngalah dari Fenrir. Setelah mukbang makan siang, mereka pun lanjut asruk-asrukan. Akan tetapi, Werner kemudian datang menuju perbatasan kerajaan tersebut.
Dia pun meminta izin kepada penjaga itu agar Fenrir bisa masuk ke kerajaan itu. Sesampainya di sana, Mukoda pun ditagih oleh penjaga tersebut. Dia pun memintanya agar bisa menjinakkan Fenrir dan tidak mengganggu kehidupan di kerajaan tersebut. Akhirnya, Mukoda pun berhasil diizinkan masuk beserta Fenrirnya. Karena belum punya kartu guild petualang, Mukoda pun harus membayar pajak untuk masuk ke kerajaan tersebut. Setelah itu, Warner pun menyarankan untuk Mukoda bergabung dalam guild petualang supaya tidak dikenakan pajak untuk pergi apruk-aprukan ke satu tempat yang lain. Tiba-tiba, di tempat itu dia dicegat oleh salah satu orang utusan dari Tuan Rindel. Namun sayang, utusan orang tersebut takut sampai lari ngabret seedian-ediannya karena ada Fenrir di hadapannya. Kemudian Warner datang menemuinya. Dia pun meminta tanda tangannya karena sudah membereskan sebuah misi. Singkat waktu, Mukoda pun pergi ke guild pedagang dan mendaftarkan diri. Dia pun diberikan kartu tanda anggota tersebut. Pertama, dia akan melakukan misi mengalah bunga di suatu tempat. Singkat waktu di sore itu, karena lapar, Mukoda pun membuat masakan olahan daging. Sementara itu, Fenrir merengek meminta kepadanya untuk segera membuat makanan. Setelah berhasil memasak daging itu, Fenrir pun meminta olahan makanan itu lagi dan lagi. Kemudian di malam yang poek, Mukoda membuat olahan masakan daging campur nasi lemak. Kan tetapi Fenrir pun memintanya untuk membuatkannya juga. Besok paginya, Mukoda menemui guild penjualan lagi. Dia pun berhasil membawa bunga itu. Selain itu, dia juga membawa sebungkus merica. Dia pun kemudian diarahkan ke sebuah tempat. Bertemu pimpinan guild pedagang, dia pun merasa takjub karena merica bawaan dari negeri lain begitu berkualitas. Dia pun hanya perlu modal dengan 5 koin tembaga ditukar dengan 5 koin emas. Cuan sekali. Singkat waktu, Mukoda pun hudang sare. Saat Mukoda bebersih banget, tiba-tiba Fenrir datang menghampirinya. Dia pun merasa lapar dan ingin dibuatkan daging olahan darinya. Kemudian Mukoda pergi mencari tanaman obat. Sementara itu Fenrir disuruh olehnya untuk mencari mangsa dahulu. Supaya Mukoda lebih aman, Fenrir memberikan berir atau penghalang kepadanya. Kemudian Mukoda pun mencari tanaman obat tersebut. Setelah mendapat tanaman obat yang cukup, Mukoda lalu berbelanja olahan makanan. Rupanya Mukoda membuat teriyaki. Kemudian datang Fenrir dan mencium aroma tersebut sangat enak. Dia pun meminta dibuatkannya. Akan tetapi alangkah kaget setengah modalnya Mukoda, rupanya Fenrir membawa Rockbird di hadapannya. Akhirnya spaghetti buatan Mukoda berhasil dibuat. Dia pun menambahkan bon cabe pada makanan tersebut. Bukan sekedar bon cabe, tapi bon cabe level 100. Setelah mereka berdua makan, kemudian mereka pun abruk-abrukan ke sebuah ruyuk dan menyembunyikan barang hasil buruan dari Fenrir. Kemudian Mukoda pun berencana akan menjualnya ke guild petualang. Kemudian Fenrir mengajaknya dengan lari ngabrit sedan-edannya ke kota.
Sesampainya di kota, Mukoda pun setor hasil buruan obat tersebut. Setelah itu, Mukoda diarahkan ke sebuah tempat penjagalan. Ketemu dengan seorang penjagal di situ, dia pun merasa ripuh karena tidak ada tempat untuk menampung daging hewan. Selain itu, Fenrir juga mendapatkan bagong hasil buruannya. Setelah itu, Mukoda pun mendapatkan bagian hasil buruannya, yaitu olahan daging bagong. Kemudian di sore itu, Mukoda membuat pizza dari daging bagong tersebut. Singkat waktu, esok harinya, Mukoda mendapatkan sekitar 50 koin emas dari hasil buruan hewan dari Ruyuk. Setelah itu mereka pun berjalan apruk-aprukan melewati kota itu. Sore itu di sebuah tempat, Mukoda akan membuat olahan daging. Dia pun berbelanja dahulu dari sebuah web browser Lazada. Rupanya mereka membeli daging cincang olahan. Mereka pun langsung mukbang di tempat tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Mukoda pun kaget setelah melihat statistik yang naik begitu pesat setelah makan. Setelah itu, Fenrir pun pergi ke sebuah ruyuk yang gatal. Rupanya dia mencari mangsa, bagong, dan burung. Singkat waktu, pagi pun isuk. Mukoda sarapan dengan sandwich roti. Kemudian, Fenrir menyuruhnya untuk belajar sihir. Lalu Mukoda pun berusaha belajar mengendalikan sihir api tersebut dan sihir batu. Namun sayangnya dia belum bisa dan belum mahir. Karena belum mahir, Fenrir pun mengajaknya pergi ke sebuah tempat. Rupanya Fenrir mengajaknya untuk mengalahkan goblin, kopet, dan bagong di sebuah ruyuk. Mereka pun membuat kekacauan. Akan tetapi Mukoda pun langsung takut dan lari ngabret sedan edannya, serta menghajar goblin kopet tersebut dengan menggunakan sihirnya. Setelah kehabisan tenaga sihir, Mukoda pun tigoleprak dan sare hingga malam pun poek. Dijelaskan oleh Fenrir kalau goblin tidak ada harganya sama sekali karena dagingnya tidak bisa diolah dan tidak bisa dimakan. Kalaupun dimakan rasanya sepet-sepet gitulah intinya. Setelah itu, Mukoda pun berbelanja roti yang rasanya seperti gula beton. Selain itu, Mukoda pun ingin meminta perlindungan dari Dewi Bondon. Kemudian esoknya mereka berdua pergi ke sebuah kota. Akan tetapi, terlebih dahulu dicegat oleh para penjaga di sana yang curiga dengan Fenrir. Akan tetapi dijelaskan oleh Mukoda kalau dia adalah monster kontrak dan dia juga memberikan kartu tanda anggota guild. Untung saja penjaga tersebut mengizinkannya masuk ke kota dengan catatan Fenrir tersebut tidak boleh mengacau kata tersebut. Setelah itu, mereka berdua mencari sebuah tempat untuk ngedeprok. Setelah dapat tempat untuk ngedeprok, Mukoda pun pergi ke sebuah perpustakaan. Dia mencari buku untuk belajar sihir dari pemula. Singkat waktu, sore itu Mukoda memberikan makanan dari olahan sate ayam dan bagong goreng. Kemudian di malam yang poek itu, Mukoda memakan olahan dari daging filet ayam yang crispy dicampur dengan nasi beserta saus. Kemudian esok hari, Mukoda pun pergi ke sebuah tempat abok. Dia bertemu dengan para petualang di sana. Rupanya dia mencari sebuah peta. Ternyata petualang itu menyadari kalau Mukoda perlu sebuah peta. Maka dia
memberikan peta tersebut dengan biaya sekitar 5 koin emas. Akan tetapi diketahui oleh petualang lain yang sebenarnya peta tersebut harganya cuma 5 koin perak dan bisa didapatkan di guild petualang. Singkat waktu, ada seorang Dewi Bondon yang sangat iri terhadap Fenrir dan Mukoda. Singkat waktu, Mukoda dan Fenrir pergi ke sebuah walungan. Dia pun mampir ke tempat tersebut dan memancing ikan. Tapi dengan kekuatan sihirnya, Fenrir berhasil mendapatkan ikan yang sudah modar tersebut dengan mudahnya. Kemudian Fenrir menyuruhnya untuk mengambil ikan beracun tersebut yang rasanya pedes-pedes nyos. Singkat waktu, malam pun poek. Mukoda lalu mengolah ikan tersebut menjadi sebuah makanan. Rupanya, Mukoda membuat sebuah pepes ikan. Akhirnya mereka berdua pun kekenyangan alias wareg. Kemudian ada sebuah monster kecil, yaitu slime. Rupanya slime itu kelaparan, dan ternyata slime itu bisa mengubah sebuah sampah menjadi makanannya. Akhirnya slime itu menjadi monster kontraknya Mukoda, dan Mukoda pun mendapatkan sebuah skill baru. Kemudian esok hari, Mukoda pun berusaha belajar mengendalikan sihir api dan sihir batu Babaledogan. Lalu Mukoda pun merasa heran karena slime yang umurnya baru 8 hari dapat meningkat begitu pesat. Setelah itu, Mukoda pun membuat olahan masakan. Dan juga, ternyata, Sui pun dibuatkan makanan olehnya. Akhirnya malam pun poek. Mereka bertiga pun merasa wareg karena makanan yang dibuatnya. Selain itu, Sui alias slime itu dia pun membersihkan panci dan piring di sana. Kemudian Mukoda membeli sebuah dorayaki. Fenrir yang memakannya pun merasa heran untuk pertama kalinya yang sangat enak. Singkat waktu, pada pagi itu Fenrir mengatakan ada seorang Dewi Bondon yang menghampirinya. Dewi Bondon itu akan memberikan perlindungan kepadanya dengan memberikan sebuah sajen. Sajennya apa? Yaitu sajennya makanan yang dibuat olehnya. Kemudian Mukoda pun memberikan sebuah sajen roti kepada Bondon tersebut. Terlihat si Bondon pun merasa bahagia, tapi tak berlangsung lama karena rasa dari makanan roti tersebut hanya enak di mulut, ujung-ujungnya jadi podol. Singkat waktu, Mukoda dan Fenrir pergi apruk-aprukan ke sebuah goa. Rupanya dia diajak oleh Fenrir untuk melatih sihirnya. Rupanya sebelum bertarung, Mukoda membuat olahan makanan dulu supaya tenaganya tidak lemes. Setelah makan, Mukoda pun merasa wareg sebeh alias kenyang. Setelah itu mereka bertiga mencoba berjalan apruk-aprukan ke sebuah goa. Terlihat di goa tersebut ada monster slime juga. Tapi ternyata monster slime itu berhasil diciduhi alias dijigongi oleh Sui. Dan dia pun berhasil mengalahkannya. Kemudian datang monster kelinci kopet di hadapannya. Tapi sayang, Mukoda tidak menggunakan sihirnya sama sekali. Hanya berbekal takolan saja. Makin ke dalam apruk-aprukan di sebuah goa, Mukoda pun bertemu dengan serigala kopet. Dia pun dikejar dan lari abret-abretan menghindari serigala kopet tersebut. Dengan tenaga yang ada, Mukoda pun menggunakan sihir Babaledogan untuk mengalahkan serigala kopet tersebut. Serigala kopet itu pun sampai tigoleprak dan mubui.
Tiba-tiba datang Raja Serigala Kopet. Mukoda pun merasa ripuh setengah edan melawan monster kopet itu. Saat Serigala Kopet itu berusaha menyerang balik, ternyata Mukoda sudah diberikan perlindungan oleh Fenrir. Akhirnya dengan semburan jigong dari Sui, monster kopet itu pun modar seketika. Setelah sadar dari pingsan, Sui pun menghampiri Mukoda. Dan alangkah kagetnya Mukoda, ternyata Sui bisa ngomong. Beberapa saat kemudian Fenrir pun datang dan dia pun menagih kepada Mukoda untuk membagikan sebuah makanan. Kemudian Mukoda pun berbelanja telur dari Lazada. Dia pun lalu mengolah telur tersebut menjadi menu endog beledog.